Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dan untuk kelompoknya sendiri ada Putri Rahmayanti, kemudian ada saya sendiri Peter Boy Sitemorang, kemudian ada Ropita Kartika, kemudian ada Abdul Rahman, dan kemudian ada Angelita Sinaga. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulaikan saja kepada Angel yang akan mempresentasikan di slide 2. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Baik, pada kelompok kami akan menjelaskan tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Namun, sebelum mengetahui terkait jenis-jenis kualifikasi dalam hukum perdata internasional, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja definisi dari kualifikasi tersebut. Jadi, kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam hukum perdata internasional atau yang biasa kita singkat dengan HPI, kualifikasi lebih penting lagi karena untuk menyelesaikan suatu kasus diharuskan memilih salah satu sistem hukum tertentu. Kemudian terkait definisi kualifikasi, terdapat beberapa istilah yang dapat dipergunakan untuk menyebut kualifikasi. Di antaranya, yang pertama dari bahasa Inggris. Kualifikasi dari bahasa Inggris disebut juga dengan qualification, classification, dan characterization. Dan kemudian dari bahasa Prancis, kualifikasi disebut dengan qualification, dan dari bahasa Belanda, kualifikasi disebut dengan qualification, karakterisering, Latengesen konfliken, dan dari bahasa Belanda disebut kualifikasi. Dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum, tindakan kualifikasi adalah bagian dari proses yang pasti dilalui. Karena dengan kualifikasi, orang mencoba untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapinya, atau sebagai persoalan hukum. Itu mendefinisikannya dan kemudian menempatkan ke dalam suatu kategori yuridis tertentu. Dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi merupakan masalah yang ditangani secara lebih khusus atau disebut juga dengan classification of the cause of action. Karena dalam perkara-perkara hukum perdata internasional, orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem atau aturan hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Baiklah, sekian definisi kualifikasi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik Angel, terima kasih atas bacaannya. Untuk slide berikutnya ada Abdul Rahman yang akan membacakan. Kepada Abdul Rahman, saya persilakan. Kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Kualifikasi fakta adalah kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum dari sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku atau kegiatan mengkualifikasikan sekumpulan fakta suatu perkara HPI ke dalam kategori yang ada. Kedua, kualifikasi hukum adalah ketika dalam bidang hukum perdata internasional, fakta-fakta harus ditempatkan dalam kategori-kategori yuridis tertentu. Dan bukan hanya fakta-fakta saja, kaidah-kaidah hukum juga memerlukan kualifikasi karena hukum asing dalam persoalan hukum perdata internasional. Kadang-kadang perlu memerlukan kualifikasi yang berlainan daripada hukum kita sendiri. Teori-teori kualifikasi. Teori kualifikasi Lex Fori menurut hakim. Hukum material dari sang hakim adalah yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Sebagai contoh, misalnya dihadapkan pada istilah perjanjian perkawinan, domisili, dan tort. Maka istilah tersebut didefinisikan dan diinterpretasikan berdasarkan hukum material dari hakim itu sendiri. Tokoh kualifikasi Lex Fori ada dua, yaitu Franz Kahn dan Bartin.
Martin mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan dengan lex fori karena seorang hakim telah disumpah untuk menegakkan hukumnya sendiri dan bukan sistem hukum asing manapun. 2. Pemberlakuan hukum asing hanya sebagai wujud kesukarelaan forum untuk membatasi kedaulatan hukumnya. 3. Jika hakim menghadapi lembaga hukum asing yang tidak dikenal dalam lex fori, ia harus menerapkan konsep hukumnya sendiri yang dianggap paling setara dengan konsep hukum asing itu. Baiklah, cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, Abdurrahman, terima kasih atas bacaannya. Untuk slide berikutnya ada Putri Ramayanti yang akan membacakan. Kepada Putri Ramayanti, waktu saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di dalam teori kualifikasi lex fori terdapat pengecualian yakni apabila perkara yang dihadapi menyangkut penentuan hakikat suatu benda sebagai benda tetap atau benda bergerak. Kualifikasi dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran yang dikenal dalam lexitus atau hukum tempat di mana benda terletak. Apabila perkara menyangkut kontrak-kontrak yang dibuat melalui korespondensi atau interabsentes, penentuan tentang saat dan sah tidaknya pembentukan kontrak harus dilakukan berdasarkan lex loci contractus atau hukum dari tempat pembuatan kontrak yang ditetapkan secara objektif. Kelebihan dan kekurangan dari teori lex fori, yaitu kelebihannya teori kualifikasi ini adalah mempermudah suatu perkara untuk diselesaikan karena hukum yang dipergunakan adalah hukum material yang dipahami oleh hakim. Dan kekurangannya, kemungkinan terjadinya ketidakadilan karena kualifikasi ada kalanya dijalankan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai dengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan, atau bahkan dengan ukuran-ukuran yang tidak dikenal sama sekali oleh sistem hukum tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Putri Rahmayanti atas bacaannya. Dan slide berikutnya kepada Ropita Kartika. Apakah Ropita Kartika ada di tempat? Oke, untuk slide berikutnya saya serahkan kepada Ropita Kartika. Untuk waktunya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyambung dari Putri. Yang kedua, teori kualifikasi lex Chaucer atau lex fori yang diperluaskan. Teori ini merupakan perluasan dari lex fori sehingga teori kualifikasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan ukuran dari seluruh sistem teori ini dikemukakan kemudian diperjuangkan GC Chehersey. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. Penentuan ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada kualifikasi yang telah dilakukan berdasarkan sistem hukum asing yang bersangkutan. Setelah lembaga hukum ditetapkan, baru bisa ditetapkan kaidah-kaidah hukum apa di antara kaidah lex fori yang harus digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara. Next. Yang ketiga, teori kualifikasi bertahap. Adanya
keberatan terhadap teori Lake-Chaus menyebabkan munculnya teori kualifikasi berikutnya, yaitu teori kualifikasi bertahap. Alasan keberatan tersebut terletak pada ketidaksetujuan bahwa tidak mungkin kualifikasi dilakukan dengan Lake-Chaus menggunakan hukum yang seharusnya berlaku. Karena sesungguhnya hukum yang hendak diberlakukan itulah yang justru masih perlu ditentukan dengan bantuan proses kualifikasi. Teori ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, kualifikasi tahap pertama dijalankan pada saat hakim harus menentukan kaidah HPI yang akan digunakan untuk menentukan titik tahu penentu. Kualifikasi ini dilakukan dalam rangka menetap Lake-Chaus. Proses kualifikasi dilakukan dengan mendasarkan diri pada sistem kualifikasi interlektori. Tahap kedua yaitu kualifikasi ini dijalankan setelah Lake-Chaus ditetapkan dan dalam rangka menentukan kategori kaidah atau aturan hukum. Interna apa dari Lake-Chaus yang akan digunakan untuk penyelesaian perkara. Kualifikasi pada tahap ini harus dijalankan berdasarkan sistem kualifikasi inter yang dikenal pada Lake-Chaus. Pada tahap ini semua fakta dan perkara harus dikualifikasi. Next. Yang keempat, teori kualifikasi otonom. Aduh. Kualifikasi ini berdasarkan Methods-Comparatipe atau peradilan hukum. Teori ini pada dasarnya bertitik tolak dari penolakan mereka terhadap asumsi yang melatar belakangi suatu kaidah HPI itu hanya hukum inter atau forum. Tujuannya untuk menciptakan suatu sistem HPI yang sangat utuh dan sempurna, serta yang berisi konsep-konsep dasar yang bersifat mutlak. Kualifikasi dilakukan terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu. Artinya, dalam PHI seharusnya ada pengertian hukum yang khas dan berlaku umum serta bermakna sama dimanapun di dunia ini. Tokoh dari teori ini adalah Ernald Rabel dari Jerman dan Bethke dari Inggris. Teori ini memang ideal sekali, tetapi di dalam praktik hal tersebut suka untuk dilaksanakan karena menemukan dan menetapkan pengertian-pengertian hukum yang dapat dianggap sebagai pengertian berlaku umum adalah pekerjaan yang sulit dilaksanakan. Pengalaman telah membuktikan bahwa pembentukan pengertian-pengertian hukum yang dapat diterima bersama oleh 2 atau 3 sistem hukum yang masing-masing tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti sudah banyak membawa kesulitan. Hakim yang akan menggunakan kualifikasi yang demikian haruslah mengenal semua sistem hukum di dunia ini agar ia dapat menentukan konsep-konsep yang memang diakui di seluruh dunia. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman kelompok yang sudah membacakan.